Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, saat seseorang bersedekah, tentunya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya, apa yang dilakukan itu mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut memperoleh ganjaran pahala dari Allah, dan akhirnya dia dimasukkan ke surganya. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan saat bersedekah adalah ikhlas melakukannya karena Allah semata. Jika salah niatnya dan salah juga caranya, bukan tidak mungkin golongan ahli sedekah ini akan tetap masuk neraka. Lantas, apa penyebab sedekah tapi masuk neraka? Simak penjelasannya sampai akhir. Bersama kita, berbagi ilmu. Hal seperti ini masih banyak ditemukan pada masyarakat kita, yakni bersedekah tapi dengan niat supaya mendapat pujian dan supaya terlihat baik oleh orang lain. Orang-orang ahli sedekah dengan tujuan untuk mencari pujian orang lain, bukannya memperoleh pahala dari Allah, melainkan golongan seperti ini akan dilempar ke neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikutnya, yang diadili adalah orang yang diberi kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang telah diterimanya, ia pun mengakuinya. Allah bertanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai. Aku melakukannya semata-mata karena engkau. Allah berkata, engkau dusta. Engkau berbuat demikian supaya dikatakan seorang dermawan, murah hati, dan memang yang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan, malaikat, agar menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Nikmat sehat dan nikmat kelapangan rezeki merupakan salah satu nikmat yang sering dilalaikan. Jika kamu menunda untuk memberikan sedekah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menunda rezeki yang akan datang kepadamu atau bahkan diperingatkan dengan mencabut nikmat sehatmu untuk sementara. Hindari untuk menunda dalam bersedekah. Pasalnya, dari rezeki yang kita dapat ada hak dari orang-orang kurang mampu yang harus kita berikan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdol? Beliau menjawab, engkau bersedekah ketika masih dalam keadaan sehat lagi kaya, sangat ingin menjadi kaya dan khawatir miskin, jangan kau tunda hingga ruh sudah sampai di kerongkongan baru berpesan untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian, padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan, ahli waris. Hadis riwayat Bukhari. Tidak perlu jauh-jauh dan bingung untuk mencari siapa yang berhak untuk kita berikan sedekah, karena sedekah yang paling utama adalah kepada orang tua terlebih dahulu, kemudian saudara atau kerabat, barulah ke anak yatim piatu, fakir miskin di sekitar kita, kepada musyafir dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215. Allah akan memberikan pahala yang berlipat yakni pahala bersedekah dan pahala silaturahmi kepada mereka yang bersedekah kepada orang-orang terdekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya sedekah kepada orang miskin pahalanya 1, sedangkan sedekah kepada kerabat pahalanya 2, yaitu pahala sedekah dan menjalin hubungan kekerabatan. Hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Sebaiknya kita tidak berlebihan namun juga tidak pelit atau kikir dalam bersedekah. Saat bersedekah, hendaknya tidak perlu dihitung-hitung apalagi sampai meresahkan hati.
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti sedekahmu tanpa hitung-hitungan dan akan melipat gandakan pemberiannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersedekahlah kamu dan jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu, dan jangan kikir karena Allah akan kikir pula kepadamu." Hadis riwayat Muslim. Salah satu kebiasaan buruk orang yang bersedekah adalah mengungkit kembali kebaikan bersedekahnya. Sikap mengungkit-ungkit sedekah merupakan salah satu sikap yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang melakukan hal tersebut, maka Allah kan mempersulitnya dalam mendapatkan rezeki. Hal tersebut seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir." Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjauhkan kita dari segala sifat dan sikap yang tercela. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.